teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Bensan Story. Pada hari ini saya akan membahas mengenai enema dan bagaimana cara melakukannya. Di awal sesi ini saya akan menjelaskan apa aja yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kantong enema, kemudian 1,2 liter air, berikutnya adalah VCO. Ini adalah eco enzim, boleh pakai klasik enzim. Kita butuh panci, kemudian kompor dan juga pengukur suhu. Kantong enema ini ada berbagai jenis, bentuknya, dan merek. Ada yang berbentuk kantong seperti ini, ada juga yang berbentuk jug seperti ini. Saya akan buka ya, seperti apa isinya. Isinya ada kantong, seperti ini. Lalu ada selang, di ujungnya ada penutup, dan ada penguncinya. Ini nanti kita buka ya. Disertai dengan pelumas dan ini untuk perlak ya, untuk mengalasi. Nah, berikutnya saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan enema. Untuk enema kita membutuhkan air sebanyak 1,2 liter. Kita akan masukkan ke dalam panci. Lalu kita akan panaskan hingga suhunya sekitar 38-40 derajat. Kita tunggu sebentar ya. Ini suhunya sudah ya teman-teman ya. Ini untuk pertama kalinya kita seperti ini. Biasanya nanti kita akan tahu sendiri. Kira-kira seberapa sih suam-suam kuku lah kira-kira. Airnya air biasa aja, air keran nggak apa-apa. Suhunya sudah cocok, kita akan pindahkan kembali ke sini. Ini biar gampang aja sih, masukin kantongnya. Lalu kita tambahkan kira-kira 2 tutup eco enzim. Putar-putar lagi. Lalu kita akan masukkan ke dalam kantong enema. Nah, ini saya akan tunjukkan cara memasukkannya. Kalau kalian punya kantong seperti ini kan tidak ada talinya ya teman-teman. Di sini boleh dilobang nanti, dikasih tali rafia biar lebih gampang untuk pegangnya. Lalu di sini kita punya pengunci. Kita akan kunci dulu supaya airnya tidak keluar kemana-mana ya. Lalu berikutnya kita akan buka kantongnya. Masukkan seperti ini. Lalu prinsip enema adalah dia harus kantongnya lebih tinggi dari kita ya. Lalu kita punya penutup di sini. Kalau asli dari tadi yang merek yang saya punya, itu di sini sebenarnya sudah ada minyak pelumasnya. Tapi kalau mau ditambahin dengan VCO juga boleh. Kira-kira kita akan mengolesi sejari kelingking kita. Lebih dikit boleh. Nanti kita masukkan di dubur kita sekitar sejari kelingking, 5 cm ya, di dalam dubur. Seperti ini. Perhatikan sekali lagi ya teman-teman, ini tutupnya. Jangan dimasukkan juga ke dalam dubur kita ya. Jadi kita harus teliti. Gimana cara memasukkannya? Kalian boleh melakukan enema dengan 2 cara. Boleh dengan duduk di atas kloset atau berbaring dimanapun. Pokoknya cari posisi sedekat mungkin dengan toilet Anda. Oke. Lalu kalau kalian berbaring, kalian akan membutuhkan yang namanya alas. Alas bawaan begini boleh. Atau boleh pakai alas bayi, apapun, anything ya. Supaya tidak bleber kemana-mana. Untuk yang awal mula pertama kali enema itu pasti bakal kotor sekali teman-teman. Lalu caranya, kalian ketika duduk nih ya, posisi duduk, biasanya saya sarankan yang mempunyai hipertensi untuk duduk. Karena supaya tidak pusing. Kalau kita duduk, kita akan duduk, menekuk begini. Lalu ingat, kantong lebih tinggi dari posisi tubuh kita. Lalu kita akan masukkan, sebelum dimasukkan, kita akan atur napas. Lalu masukkan sampai nyaman, sekitar 5 cm sejari kelingking kita. Lalu setelah itu kita akan buka nih ya, penutupnya. Lalu kita inhale, lalu kita exhale. Inhale, sampai ini habis. Kalau posisi tidur, biasanya kalau saya akan menghadap ke kanan. Begini, meringkuk seperti bayi, kakinya ditekuk, menuju ke perut 45 derajat, lalu air akan masuk pelan-pelan. Lalu setelah air habis, kita tahan dubur kita. Tahan, jangan sampai keluar ya airnya. Lalu kita ambil pelan-pelan selang ini. Lalu kita boleh berikan pijat searah jarum jam di perut kita. Kita tahan sebentar, jangan langsung ke toilet.
Kita tahan sampai kita ada sensasi-sensasi mulas di perut kita, lalu kita boleh mengeluarkan isi perut kita. Nah, buat kalian yang baru awal kali melakukan enema, mungkin 1 liter ini akan begitu too much ya. Kalau kalian masuk 300 ml kemudian sudah terasa tidak tahan, bendungan mau jebol ya kan, kalian boleh hentikan sementara enemanya, dicabut pelan-pelan. Kemudian kalian segera ke toilet, buang air besar dulu, lalu kalian boleh lanjutkan lagi enemanya hingga kantong ini habis. Nah teman-teman yang baru pertama kali melakukan enema, jangan merasa takut. Yang penting tipsnya adalah relax dan biarkan air mengalir secara pelan-pelan ke dalam perut kalian. Gak usah bayangin yang menjijikkan atau apa. Yang penting Anda sekalian menikmati ketika air 38-40 derajat itu adalah suhu manusia normal. Jadi ketika airnya hangat itu akan masuk ke dalam tubuh kita dengan terasa nyaman. Berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya membersihkan kantong enema yang sudah digunakan. Yang pertama, ini airnya udah habis ya. Let's say ini wastafel begitu. Kita buka katupnya, kita cuci kantongnya ini. Sampai keluar semua airnya, kita tiriskan begini, lalu kita boleh tambahkan air bersih dengan ditetes ekoenzim lagi, dimasukin, dikocok-kocok, kemudian dibuka lagi katupnya. Habis itu bersih, sudah kantong kita boleh angin-anginkan di tempat yang kering dan aliran udaranya baik. Kantong ini tidak boleh lembab teman-teman, supaya tidak akan menumbuhkan jamur ya. Kalau ada jamurnya kan geli ya, dan bisa toksik juga buat tubuh kita. Begitu. Kantong enema ini dapat dipakai beberapa kali. Kalau buat pengalaman saya sih selama detox seminggu saya membutuhkan hanya 1 kantong enema. Nah teman-teman, kapan kantong enema dibuang? Kalau dia sudah tumbuh jamur, kotor ya, dan ada kotoran-kotoran yang tidak bisa dikeluarkan dari selang ini. Kenapa sih kita memerlukan enema dalam proses detox ini? Karena terminologinya begini teman-teman. Kita itu punya selang air di kebun gitu ya. Itu kan di dalamnya ada ijo-ijonya, ada kerak-keraknya, itu kan tidak bisa keluar ya. Itu seperti usus kita. Meskipun kita BAB setiap hari, apakah menjamin bahwa tidak ada kotoran-kotoran yang masih tertinggal di usus besar kita? Kan tidak teman-teman, ada yang tertinggal begitu. Nah dengan enema ini akan membantu untuk meluruhkan kerak-kerak usus, kotoran-kotoran yang tertinggal di usus besar kita, terutama yang bentuknya vertikal di sini ya. Nah kalau kalian rajin enema, kemungkinan seperti suami saya itu bisa mengeluarkan kerak usus yang panjang, hitam, berbau menyengat, dan teksturnya seperti karet. Wow, ketika itu keluar, itu rasanya perut lega sekali teman-teman. Nah teman-teman, kita ini akan menyiapkan karpet merah untuk si batu empedu ini ya. Dia akan keluar gitu kan, bagaikan seorang raja gitu. Jadi kita akan membuat jalan tol yang bersih, sehingga ketika kotoran-kotoran ini keluar, diharapkan batu empedu kita itu akan keluar dengan lancar seperti keluar dari jalan tol. Manfaat lain dari enema selain membersihkan kotoran dan kerak usus itu apa? Itu bisa membuat lingkar perut kita menjadi lebih kecil, lebih rangsing ya kan. Jadi setelah kami rajin enema itu ada penurunan berat badan yang cukup signifikan, terutama pada suami saya. Lingkar perutnya mengecil. Jadi selama ini isi perutnya itu adalah kotoran. Lalu manfaat berikutnya itu membuat kita menjadi lebih awet muda, kemudian juga lebih sehat, lebih bugar, kemudian BAB lancar, tidak ada lagi konstipasi sembelit, dan akhirnya karena BAB-nya lancar itu membuat mood kita menjadi lebih baik, kualitas tidur menjadi lebih meningkat, dan kita juga lebih energik ya, karena beban-beban yang selama ini kita bawa di perut kita ini menghilang. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda sekalian. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Bensan Store ini membahas mengenai healthy lifestyle,
pola hidup sehat, kesehatan, tips-tips sehat. Dan buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema semacam itu, boleh subscribe channel YouTube kami, lalu nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Saya Santi dari Bensan Story, terima kasih dan sampai jumpa.